Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Pujaro Sandi. Gimana kabar kalian pada minggu terakhir ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya apapun itu di lapangan. Di pembahasan pada malam hari ini gue bakal sedikit membahas gimana cara terapi akun atau setidaknya bukan untuk menjadi gacor ya, tapi untuk bisa kita berpenghasilan yang layak untuk dibawa pulang ke rumah gitu ya, khususnya di Gojek ini. Karena ini sendiri cara yang gue lakukan ketika akun gue pada saat 2 minggu terakhir ini kan nggak seperti biasanya yang tadinya 15, 16, 17 trip per harinya. Ini kan agak goyang, kadang 10, kadang 9, kadang 8, kadang juga 11. Pernah juga sempat 15 trip gitu, pernah juga sempat 19 trip tapi goyang. Nah, apa yang gue lakuin di lapangan? Nah, jadi gue coba share di video gue pada malam hari ini, siapa tahu bisa meringankan kegaguan teman-teman di luar sana, ataupun juga bisa kalian pakai, atau bisa juga kalian kalau punya pendapat yang lain atau cara-cara yang lain bisa meringankan akun kawan-kawan di luar sana yang gagu, bisa kalian tulis di kolom komentar supaya siapa tahu komentar kalian tuh bisa dibaca teman-teman yang lain dan bermanfaat bagi kawan-kawan driver di luar sana. Ya, tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan sebelumnya, ada baiknya yang belum subscribe channel gue boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika gue upload video tiap 2 hari sekali semasalah seputar ojek online. Nah, untuk kawan-kawan semua yang akun joki ataupun yang belum mempunyai akun Gojek, karena Gojek sekarang belum membuka pendaftarannya, nah ada baiknya kalian mendaftar di Shopee Food ya, atau Shopee. Jadi Shopee ini nanti launching nggak tahu bulan 1 atau bulan 2, dia bakal mengadakan Shopee Food seperti GoFood ini sendiri ya. Tapi di sini kenapa gue menawarkan ini? Karena gue sendiri udah mencoba, udah memang valid beritanya, memang udah gue coba datangin langsung ke BC-BC yang memanggil orang-orang Shopee yang bisa mendaftar gitu kan. Nah, jadi gue sendiri udah coba mendatanginya. Waktu kemarin itu ada di lokasi Tangerang, tapi selanjutnya ada di Jakarta. Coba kalian cari infonya di mana, kalian samperin BC-BC yang ada orang-orang Shopee untuk mendaftarnya. Masalah dipakai atau enggaknya akun, yang penting kalian punya dulu akunnya. Itu saran dari gue buat kalian yang akunnya joki atau mungkin kalian udah nyerah di Gojek ini kan. Mungkin bisa jadi kalian bisa coba pindah, siapa tahu rezeki kalian ada di sana. Jadi Shopee ini kan udah lumayan punya nama gitu ya, udah besar lah gitu brandnya. Jadi nggak ada salahnya kayak mencoba, kecuali kalau seandainya brand-brand yang mau mencoba menyaingin ojol Gojek ini dengan brand-brand yang masih kecil-kecil kan, ya memang banyak pendaftaran juga, tapi kan kita nggak tahu itu kedepannya maju atau enggak. Tapi coba di Shopee ini bagi kalian yang memang di Gojek ini belum punya akun pribadi gitu kan, daripada akun yang kalian pakai itu kena putus mitra ataupun gimana pun itu. Pendaftaran itu pun sangat mudah. Yang pertama kita harus punya SIM-nya harus aktif. Yang kedua STNK. STNK ini di atas tahun 2012 ya pembuatan motor kita. Dan yang ketiga SKCK dan buku rekening atas nama pribadi. Rekening itu kalau nggak salah BCA, BNI, habis itu Mandiri juga bisa, tapi harus nama pribadi ya. Bank itu bisa menyusul. Yang penting data kita kumpulkan dulu di lokasi yang memang ada pendaftaran Shopee-nya. Ingat, pendaftaran Shopee ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, mungkin ketika di BC-BC itu ada uang kebersihannya, mungkin kayak waktu kemarin gua datang itu ada uang kebersihannya. Jadi mungkin 5.000 untuk kebersihan abang-abang yang punya BC di sana gitu kan, untuk bantu-bantu mereka bersih-bersih sampah, karena kan kita nongkrong di situ, nunggu di situ gitu kan. Itu mungkin ini yang di daerah Jabodetabek yang gue tahu ya, tapi untuk di luar Jabodetabek gue kurang paham. Mungkin kalian bisa gali informasinya lebih dalam lagi di link-link kalian atau teman-teman kalian di area sana, diperluas lagi channelnya supaya kalian mendapatkan informasi yang akurat. Oke, langsung saja ke pembahasan pada intinya pada malam hari. Gimana cara kita supaya ketika akun kita ini lagi berada di dasar kebapukan ya. Bagi kalian yang akunnya lagi bapuk nih, coba tonton sampai hari videonya, coba lakuin cara-cara yang gua share di video pada malam hari ini. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, nggak ada salahnya kita saling sharing kan ya, selagi yang kita sebarkan ini adalah kebaikan-kebaikan mungkin buat driver-driver di luar sana. Ingat, cara ini bukan berarti akun kalian tuh langsung menjadi gacor ataupun cara langsung jadi gacor, enggak. Tapi ini adalah cara yang gimana caranya kita bisa membawa pulang penghasilan minimal lebih banyak daripada hari sebelumnya gitu kan. Mungkin yang biasanya 3 trip 4 trip per hari, mungkin kayak gue sendiri kan, kalau gue memang nggak melakukan dengan baik caranya, ya mungkin penghasilan gue bisa nambah down lagi gitu kan. Tapi coba yang inilah gue lakukan tiap hari. Dan karena pada 2 minggu terakhir ini kan penghasilan gue, mungkin kan pada nonton kan ya, apalagi yang pada nonton channel gue sering share penghasilan lagi menurun dibanding penghasilan gue yang dulu. Oke, langsung aja. Yang pertama kalian itu hindari ngumpul-ngumpul dengan driver khususnya kan kalau di sini Gojek ya,
driver Gojek lebih dari 5 driver. Karena yang gua rasain pribadi sendiri ya, nggak tahu kalau kalian di luar sana, mungkin kalau akunnya gacor sih nggak masalah, mau ngumpul lebih dari berapapun driver ya nggak masalah, pasti kemungkinan besar dia mendapatkan orderan. Tapi kalau akun kita nih sedang berada di posisi menengah ke bawah nih ya, nah gue saranin jangan sampai ngumpul di 5 driver lebih. Bukan berarti memutus hubungan silaturahmi, bukan, tapi kan kita juga kan sedang bekerja gitu kan. Ada baiknya mungkin kita yang ngalah. Kalau gue pribadi, kalau di area stay favorit gue lebih dari 5 driver, gue usahain gue yang mengalah gitu kan. Coba gue cari spot lain setelah menunggu driver lain tuh dapat orderan, dan akhirnya berkurang di tempat spot gue itu nongkrong gitu kan. Lebih dari 5 driver nih kalau gue pribadi ya. Cuman kalau di bawah 5 driver tuh kayaknya masih ada harapan akun gue dapat gitu. Cuman kalau di atas 5 driver itu kemungkinan bisa-bisa bener-bener rebutannya susah banget di situ gitu. Walaupun tempat itu pernah menjadi tempat tupo gua gitu kan. Tapi kalau lebih dari 5 driver tuh gua saranin untuk hindari hal-hal itu dulu sampai akun kalian bener-bener terbentuk, sampai akun kalian bisa sebulan itu bisa tupo terus lah, nggak masalah. Yang penting kalau udah gacor, ingat jaga akun kalian supaya tidak terkena seperti suspend area mungkin gitu kan, untuk memperluas lagi area histori kalian, supaya histori kalian tuh nggak di situ-situ aja. Jadi ketika akun kalian tuh jatuh bangun gitu kan, gagu atau anyap habis gacor, kalian bisa terapi di mana tempat, karena histori kalian udah menyebar luas atau sudah di mana-mana udah ada gitu kan, bukan di cuman area favorit kalian itu. Nah itulah gunanya ketika kita menyebar histori atau memperluas histori, kalau menurut gua pribadi. Yang kedua ini sangat penting juga ya, penting banget bagi gua. Nah mungkin kan udah pada tahu, pada paham, tapi cuman belum menjalaninya. Yang keduanya apa? Stay di tempat yang banyak orderan, banyak banget ya. Bukan berarti cuman putnya aja, bukan goretnya aja, bukan apalagi gosennya aja, jangan dulu. Karena ketika akun kita berada di tengah ke bawah, akun kita nggak tahu nih apa yang mau masuk di akun kita. Mungkin gosop, tapi karena kita nongkrong di area gosen, karena nggak ada yang gosop ya bakal ganggu berkepanjangan nih akun, karena kita nggak tahu sistemnya seperti apa, sistem jelasnya seperti Gojek ini kan. Karena kan di Gojek ini kan nggak bisa memilih orderan ya, mau satu layanan aja nggak bisa, nggak seperti mungkin Grab bisa dimatikan layanan A, B, C nya bisa dimatikan, tapi kalau Gojek sendiri nggak bisa. Jadi secara tidak langsung satu driver tuh bisa menjalani berbagai macam layanan. Nah maka dari itu kita harus bener-bener nongkrong di tempat yang ada gosopnya, mungkin gosennya, goretnya, ada juga GoFoodnya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu akun kita ini yang mau diberi orderan itu orderan apa. Nah jangan lupa stylenya kalau bisa semua. Masalah yang masuk gede atau kecilan ntar dulu belakangan. Itu bisa kita akalin, pamnya mungkin kan di pasar bisa kalian ngambil dulu. Kayak gua, teman-teman gua juga sama ya. Ketika dia lagi gabung, setelah semua ketika dapat orderan mungkin dia nggak megang duit sampai 300.000 ya, dia bisa dulu nalangin, contohnya mungkin nitipin apa barang yang berharga gitu kan, apa KTP, tukang sayurnya gitu kan, bisa berbagai macam cara. Apalagi kalian kalau punya teman wawasannya kuat, wawasannya lebar gitu kan, punya kawan, pinjam dulu ntar langsung dibalikin, berbagai macam cara, supaya yang penting akun kalian tuh bisa menyelesaikan order dengan baik dulu. Nah itu yang terpenting sebenarnya, karena kalau kita gagu berkepanjangan, habis itu nongkrong di lebih dari 5 driver, habis itu nongkrongnya di suatu spot aja yang ada satu layanan doang, itu bakal susah. Karena gue sendiri dan kawan-kawan gue juga ngerasain banget gimana sih susahnya mendapatkan orderan seperti itu. Yang ketiga juga nggak kalah penting bagi gue pribadi ketika akun kita berada di pertengah menuju ke bawah, yaitu apa? Yang ketiga yaitu kita wajib banget, kalau gue ya pribadi, gue menanamkan ini wajib banget bagi gue, yaitu overtime atau yang namanya waktu kita tuh memperpanjang waktu kerja kita. Itu sangat penting banget. Nah mungkin di sini banyak konflik ataupun banyak pro dan kontranya masalah perpanjang waktu. Ada yang untuk anak istri, ada yang nggak sanggup, ada yang kayak apa aja sih kita nih kerja sampai begitu lama jam, sampai melebihi batas standar kerja di Indonesia gitu kan. Tapi itu balik lagi ke pemikiran kita masing-masing, ke pemikiran pribadi kita. Kalau gue pribadi ketika habis subuh ya kan, gue habis subuh bisa pulang sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Nah itu hitung aja deh kalian, dari jam 5 pagi sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Gue ada waktu istirahat ketika azan, yang kedua juga ketika jam 2 sampai mungkin jam 3, jam 4 itu waktu istirahat gue. Hitung aja jam on-beat gue berapa, itu mungkin di atas 14 jam. Nah itu yang gue rutinin karena itu penting banget untuk terapi akun kita. Mungkin ada pro kontra juga di bawah kolom komentar gue ketika gue mau ngebahas masalah jam on beat gue pribadi ketika gue terapi, ketika dari subuh sampai jam malam, gimana waktu untuk istri dan segala macam. Nah itu tergantung kita, tergantung pemikiran kalian sendiri. Mungkin juga ketika kalian pulang sore tapi kalian nggak bawa duit, ya sama aja sih sebenarnya. Gimana kita mau untuk menafkahi anak istri kita mungkin di rumah gitu kan. Karena nggak sedikit juga kawan-kawan di sini
kawan-kawan gua yang di sini gitu kan udah berkeluarga, udah berumah tangga semua, udah mungkin anaknya lebih dari satu gitu kan, atau mungkin juga ada yang pengantin baru gitu kan. Gue juga coba sharing sama mereka gimana sih ketika udah punya istri itu, apakah memang kalian tuh wajib pulang sore ataupun gimana pun itu ya. Jawaban mereka rata-rata sama, ya tergantung kita gimana penghasilan, karena kita punya tanggung jawab yang namanya laki-laki itu kepala rumah tangga gitu kan. Kita wajib menafkahi mereka lahir dan batin gitu kan, bukan cuman batinnya aja gitu kan, atau lahirnya aja gitu, tapi dua-dua harus imbang. Jadi ketika kita cuman nyampe pagi, cuman on beatnya cuma 8 jam atau berapa jam doang gitu kan, kita cuma dapat 2 atau 3 gitu kan, ya mungkin kalau cukup nggak masalah, cuman kan yang dimasalahkan ketika kita nggak cukup gitu kan. Jadi usahakan bagi kalian yang sependapat sama gua nih, coba lakuin seperti itu berturut-turut gitu kan, jangan cuman seling-seling. Karena kalau cuman seling-seling nih, umpamanya kalian 2 hari kalian panjang on beatnya, selanjutnya cuman dikit lagi jam beatnya, karena itu kalau bagi gue pribadi kerjanya nanggung gitu ya, capeknya juga nanggung, nggak ada hasil. Kalau bagi gue pribadi itu capeknya kita ngejebur sekalian, mau capek sekalian supaya hasilnya juga maksimal atau memuaskan. Jangan capeknya setengah-setengah, atau maunya hari ini gitu, habis baru 1 hari keluar subuh pulang malam, besoknya mungkin udah ngeluh masih anyep aja gitu kan, masih gimana, akhirnya besoknya keluar acak-acak lagi, atau jam on beatnya acak-acak lagi. Itu sih yang pribadi dari gua. 3 hal ini sangat penting banget yang harus kita pertahankan, yang harus kita gapai. Karena bagi gua, segagu-gagunya gua ya alhamdulillah, mungkin balik lagi rezeki Allah yang ngatur, Allah yang ngasih, kita tinggal berusaha aja. Ada perbedaan, ada orang yang gagu, banyak juga di forum-forum ngeluh sama seharian katanya cuma dapat 1. Segagu-gagunya gua, alhamdulillah gua tuh bisa di atas 8 trip. Walaupun jam on beat gua panjang, mungkin orang nggak sesuai, dapat segini jamnya, kita kerjanya segini, nggak sesuai begini ya, itu masuk dalam kategori pendapat masing-masing. Tapi bagi gue yang penting gue ada pemasukan supaya gue bisa memenuhi kebutuhan gue sehari-hari. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika pendapat gue tidak sependapat dengan kalian semua di luar sana. Sekali lagi bukan maksud menggurui kalian, karena di sini kita belajar sharing sama-sama. Apapun yang ada hal baik, gak ada salahnya kita lontarkan atau kita share ke kawan-kawan kita di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.